Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul Keep Breathing. Bercerita tentang sekelompok orang yang bertahan hidup di tengah hutan karena pesawat yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Nah, gimana kisah film ini? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Olive yang bekerja sebagai seorang pengacara. Pada hari itu Olive sedang berada di sebuah bandara karena dirinya akan pulang ke kampung halamannya, yaitu sebuah kota kecil bernama Inuvik. Akan tetapi cuaca pada hari itu sangatlah buruk dan telah membuat penerbangannya ke Inuvik harus tertunda sampai keesokan harinya. Karena itulah Olive merasa sangat kecewa atas kabar tersebut dan meminta kepada pegawai bandara untuk dapat mempercepat penerbangannya. Setelah itu Olive mengingat memori masa kecilnya ketika sedang bersama dengan orang tuanya. Akan tetapi di tengah ingatan itu Olive mendengar dua orang pria yang sepertinya akan pergi ke Inuvik dengan sebuah pesawat pribadi. Karena itulah Olive segera menghampiri dan memanggil kedua pria itu dengan harapan mau mengajaknya terbang bersama. Pada kenyataannya Olive sama sekali tidak mengenal kedua pria itu, yang ternyata bernama Sam dan juga Georges. Namun mau tidak mau Olive memberanikan dirinya, dan meminta kepada kedua pria itu untuk mengajaknya terbang bersama ke Inuvik. Pada awalnya Sam dan juga Georges sama sekali tidak mau untuk mengajak Olive terbang bersama, karena mereka berdua sama sekali tidak mengenalnya. Namun karena Olive yang terus memaksa ikut, dan juga sampai membuat petugas keamanan di sana menghampiri mereka, akhirnya Georges dan Sam mempersilahkan Olive untuk terbang bersama. Di tengah perjalanan, Olive mulai menanyakan beberapa hal kepada Sam dan juga Georges. Ternyata Sam berkata kalau mereka berdua bekerja sebagai seorang fotografer. Karena itulah kini mereka pergi ke Inuvik untuk melakukan sebuah pekerjaan di sana. Setelah itu Sam juga menanyakan apa yang membuat Olive sangat ingin pergi ke Inuvik. Olive pun menjawab kalau dirinya merupakan seorang pengacara dan juga sedang mempunyai sebuah pekerjaan di Inuvik. थकान है, सफर काफी लंबा था इसे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आप सही थी, मेरा काम ही बेहतर। Ketika Olive sedang tidur, dirinya bermimpi bertemu dengan kekasihnya yang bernama Dani. Akan tetapi dia harus terbangun ketika sebuah guncangan terjadi di pesawat tersebut. Kini keadaan menjadi tidak terkendali. Ditambah lagi mereka semua yang sangat panik karena sepertinya pesawat akan terjatuh ke daratan setelah mesin pada pesawat tersebut mengalami sebuah konsleting. Dan benar saja, mereka semua akhirnya harus terjatuh di sebuah danau yang sangat jauh dari pemukiman. Tapi beruntungnya mereka bertiga masih dapat selamat. Walaupun kini keadaan tidak baik-baik saja, karena ternyata Sam sama sekali tidak dapat berenang, dan Georges juga harus tertancap oleh sebuah besi di kakinya. Karena itulah Olive mencoba untuk membantu Georges. Namun dirinya sangat kesulitan untuk melepaskan besi itu, dan mencoba meminta bantuan kepada Sam. Akan tetapi bukannya membantu, Sam malah segera membuka pintu pesawat itu untuk keluar dan membuat air dari danau itu dengan cepat masuk ke dalam pesawat. Karena kejadian itu, Olive mencoba berbagai cara untuk bisa mengeluarkan Georges dari sana seorang diri. Namun takdir berkata kalau Georges harus tenggelam dan tewas di sana. सांस रोको। Setelah itu Olive sampai di permukaan dan mencoba untuk menolong Sam yang sama sekali tidak bisa berenang. Pada akhirnya Olive mampu membawa Sam sampai ke daratan. Namun ternyata Sam tidak sadarkan diri dan terluka karena tertancap sebuah besi di kakinya. Olive pun dengan segera mencoba untuk melepaskan besi tersebut. Akan tetapi Sam langsung terbangun karena merasa kesakitan ketika Olive akan melepaskan besi tersebut. Sam yang telah sadar dengan segera meminta kepada Olive untuk mengikat luka pada kakinya tersebut, karena dapat membuat pendarahannya terhenti. रुक जाओ। सैम, उठो ना। सैम, बनना होगा। नहीं। Setelah itu Olive mencoba meminta bantuan menggunakan ponselnya.
Tapi karena posisi mereka di tengah hutan, membuat sinyal pada ponselnya tidak menyala. Kini Olive berinisiatif untuk membuat sebuah api unggun di sana, untuk menghangatkan diri mereka berdua. Akan tetapi korek yang dia gunakan basah, dan tidak dapat membuat api tersebut. Olive kembali mencari sebuah sinyal, dengan pergi ke sebuah tempat yang lebih tinggi. Namun dirinya menjadi semakin frustasi. Karena nyatanya setelah sampai di tempat yang lebih tinggi, ponselnya tetap saja tidak mendapatkan sinyal. Waktu pun tidak terasa telah membuat mereka berdua ke malam hari. Olive mencoba menggunakan beberapa daun untuk dia jadikan sebuah selimut untuk tidur. Di keesokan harinya Sam tersadar dan menanyakan kepada Olive mengenai Georges. Namun Olive tidak menghiraukannya dan berkata kalau tim penyelamat akan segera datang menjemput mereka. Tapi sialnya Sam menjelaskan kalau tim penyelamat sama sekali tidak akan pernah datang ke sana. Karena ternyata Sam bukanlah seorang fotografer. Dan tentu saja tidak ada satu orang pun yang mengetahui nasib mereka. Kesedihan itu berlanjut ketika Sam harus tewas setelah mengatakan hal tersebut. Dan tentu saja Olive akan tinggal di sana seorang diri. Di tengah kesedihannya Olive terbayang kepada kekasihnya yang meminta kepada Olive untuk kembali ke pesawat. Ternyata di dalam pesawat itu terdapat sebuah telepon dan juga radio. Akan tetapi untuk kembali ke pesawat itu tidaklah mudah karena suhu di air danau sangatlah dingin dan membuat Olive tidak kuat untuk berenang ke sana. Oh my God. Kini Olive hanya memiliki 2 batang coklat dan 1 botol air mineral untuk dia konsumsi. Hal itu pun tentu saja membuatnya sangat khawatir kalau akan membuatnya mati kelaparan di sana. Di keesokan harinya Olive mempunyai ide untuk pergi ke pesawat itu dengan memanfaatkan sebuah batang pohon yang akan dijadikannya sebagai pelampung. Ide tersebut akhirnya membuat Olive sampai di atas pesawat yang telah tenggelam. Di sana Olive cukup kesulitan untuk menyelam, dikarenakan air danau yang sangatlah dingin. Namun dengan penuh keyakinan, Olive berhasil untuk menyelam di sana. Pada awalnya Olive memutuskan untuk mengambil tas terlebih dahulu, dan kemudian dirinya kembali menyelam. Di sana Olive harus mengalami sebuah masalah, karena radio yang akan dia ambil sangatlah sulit dijangkau. Karena itulah Olive tidak jadi untuk mengambilnya. Namun tanpa diduga, sebuah tali mengikat kakinya ketika dirinya hendak kembali ke permukaan. Beruntungnya Olive dapat melepaskan tali tersebut dan kembali ke permukaan. Setelah itu Olive melihat kalau ada seekor beruang yang sedang memakan coklat terakhir miliknya. Beruang itu juga hampir saja memakan jasad Sam yang berada di sana. Tapi beruang itu akhirnya pergi setelah Olive berteriak terus-menerus dan membuat beruang itu ketakutan. Kini Olive telah kembali ke daratan. Di sana Olive mencoba mencari beberapa barang yang dapat dia gunakan di dalam tasnya. Namun tanpa diduga ketika dia membuka tas milik Sam, Olive menemukan banyak sekali uang dan juga obat-obatan terlarang. Karena itulah Olive langsung sadar kalau Sam dan juga Georges merupakan seorang pengedar obat terlarang. Setelah itu Olive memutuskan untuk segera menguburkan jasad Sam. Karena tentu saja Olive sangat risih berada di sana bersama mayat Sam. Ditambah lagi Olive juga takut kalau akan ada hewan buas lainnya yang datang ke sana untuk memakan jasad tersebut. Kemudian Olive mencoba kembali untuk membuat sebuah api dengan memanfaatkan kacamata dan uang yang telah dibawa oleh Sam. Akhirnya Olive dapat membuat api yang dia inginkan selama ini. Di malam harinya Olive berhalusinasi kalau Sam berada di sana dan berkata kalau Olive akan kelaparan bila hanya memanfaatkan api tersebut. Sam juga menegaskan kalau tidak akan ada satupun orang yang akan datang menyelamatkan Olive. Tapi Olive hanya merenung di sana karena dirinya sadar kalau semua itu hanyalah halusinasinya saja. Di keesokan harinya Olive terbangun setelah dirinya bermimpi ketika saat kecil ibunya meninggalkan dia bersama ayahnya. Setelah itu Olive mencoba memanfaatkan botol narkoba yang Sam bawa untuk mengambil air. Akan tetapi Olive harus memasak air tersebut dahulu sebelum dirinya dapat meminumnya. Lagi-lagi Olive berhalusinasi kalau Sam ada di sana
dan mengatakan kalau pemilik narkoba dan uang itu akan membunuhnya kalau saja tahu Olive telah menggunakannya. Namun Olive sama sekali tidak mempedulikannya, karena semua itu hanyalah halusinasinya saja. ठीक है माना कि हमारी फ्लाइट दर्ज नहीं की गई Fuck yes! Kini Olive mencoba menangkap seekor ikan untuk dijadikannya hidangan. Namun dengan berbagai cara dirinya sama sekali tidak mampu untuk menangkap ikan itu, karena Olive sama sekali tidak berpengalaman untuk hal tersebut. Karena itulah Olive memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, dengan harapan akan menemukan sebuah makanan. हाँ ठीक है तुम वहाँ Akhirnya Olive menemukan sebuah beri, dan segera memasukkannya ke dalam botol. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu kalau buah itu beracun. Setelah itu Sam kembali muncul, dan berkata kepada Olive bagaimana kalau buah itu beracun. Tapi karena Olive sangat kelaparan, dia sama sekali tidak mempedulikan hal itu, dan dengan lahap memakan buah tersebut. Dan benar saja, buah itu akhirnya membuat Olive muntah-muntah karena keracunan. Tapi beruntungnya tidak sampai membuat Olive tewas. Pada saat itu Olive bermimpi makan buah bersama seekor beruang. Di keesokan harinya Olive mempunyai sebuah solusi untuk menghilangkan racun pada buah tersebut, yaitu dengan merebus buah tersebut terlebih dahulu. Dan akhirnya Olive segera bergegas mengambil buah itu sebanyak-banyaknya. Setelah idenya tersebut ternyata berhasil. Ding dong. Di malam harinya Olive membuat beberapa tenda menggunakan sebuah bekas plastik. Di sana Olive mengingat kalau ibunya berada di Inuvik. Dan hal itulah yang telah membuatnya sangat ingin pergi ke sana. Karena nyatanya Olive telah kehilangan ayahnya yang sudah lama meninggal dunia. Dan hanya ibunya lah yang mungkin saja masih hidup. Karena mengingat hal tersebut, Olive menjadi semakin bersemangat untuk segera keluar dari hutan itu. Ditambah lagi Sam kembali muncul dan berkata kalau cahaya yang dilihat Olive mungkin saja adalah sebuah kota.